Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah tsumma amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan penuh barakah kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala di kesempatan penuh barakah ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang as-sirah an-nabawiyah, yaitu menapaktilasi kehidupan atau biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita adalah seputar apa yang disebut dengan peristiwa Perang Tabuk. Ya, Perang Tabuk. Ini adalah peperangan ataupun ekspedisi militer yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peristiwa ini pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW mengajak 30.000 pasukan yang terdiri dari kaum muhajirin, ansar, dan orang-orang yang baru masuk Islam. Bisa kita bayangkan ketika tahun kedua Hijriah, Nabi di perang Badar mengajak 300 orang sahabat, 313 ya. Tapi di perang Tabuk 9 tahun kemudian, atau berarti 7 tahun ya, itu tahun kedua, membawa 30.000 pasukan. Jadi dalam waktu 7 tahun ya, berkembang kaum muslimin itu sampai pasukannya itu 100 kali lipat. Ya. Ini semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menunjukkan usaha tak kenal lelah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk mengantarkan hidayah kepada orang-orang atau kepada manusia, membuahkan hasil yang luar biasa. Dan kita bisa sama-sama menyimak bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baru saja pulang dari satu program, langsung beliau programkan yang lainnya. Ya, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Fa idza faragta fansab. Jika engkau telah selesai dalam suatu urusan, maka segeralah kerjakan urusan yang lain. Waktu kehidupan di dunia itu sangat-sangat sempit. Kemarin kita merasa diri remaja, sekarang kita sudah usia memasuki 40, 50, sangat cepat sekali. Ya. Kemarin kita merasa fisik kita oke. Ya, hujan-hujanan tidak masalah. Sekarang kita rasakan ketika usia sudah sangat-sangat lanjut, ya, fisik kita semakin melemah. Oleh karena itu, jadikan waktu-waktu kita ini berharga untuk mencapai prestasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk melanjutkan terus beramal islami. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian semua. Kumpulkan bekal di dunia. Karena yang namanya dunia adalah mazra'atul akhirah, sawahnya akhirat. Ya, yang akan kita petik hasilnya nanti di akhirat. Maka Nabi Muhammad SAW kendati tidak terlalu lama waktunya. Periode dakwah beliau itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi dihiasi, dipenuhi dengan kegemilangan-kegemilangan. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, inilah yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan beliau yang penuh dengan kesibukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kejadian ini di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Nah, disebut dengan ekspedisi Tabuk karena ini menyasar atau menuju suatu tempat yang disebut dengan Tabuk. Tabuk adalah suatu wilayah di provinsi atau wilayah yang disebut dengan dulunya daerah Qada'ah. Qada'ah itu adalah bagian dari wilayah Romawi yang sekarang ya, itu adalah perbatasan antara Arab Saudi dengan Yordan atau Urdun. Dari Madinah jaraknya sekitar 700 km. Dan ketika itu Tabuk dikuasai oleh orang-orang atau suku-suku
raja-raja yang mereka beragama Nasrani dan menjadikan Romawi sebagai tuan mereka. Ya, Romawi sebagai pimpinan mereka. Jadi mereka ini adalah negara-negara kecil, negara-negara satelit bagi Imperium Romawi. Ya. Hadirin rahimakumullah, apa sebab Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk memberangkatkan pasukan yang sangat banyak ini? Ya, menurut ahli sejarah banyak motif ataupun alasan kemungkinan Nabi Muhammad SAW menuju Tabuk. Alasan yang pertama adalah alasan keamanan, di mana orang-orang Arab Nasrani ketika itu mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa terancam dengan berkembangnya Islam di wilayah Mekah dan Madinah, dan juga di daerah seluruh Jazirah Arab. Merasa diri mereka terancam sehingga mereka merasa harus melakukan sesuatu kepada Rasulullah SAW, yaitu mempersiapkan pasukan. Maka kabilah-kabilah yang berada di sekitar Khuda'ah ini, mereka berkumpul untuk melaksanakan atau merencanakan penyerangan kepada Rasulullah. Kabilah Lahm, ya, Juz'am, dan ditambah Heraklius mengirimkan 30.000 pasukan. Kaisar Romawi membantu dengan 30.000 pasukan. Selain merasa terancam dengan dakwah Nabi, mereka pun merasa bahwa peristiwa Perang Mu'tah, ketika itu Rasulullah SAW memberangkatkan 3.000 pasukan berhadapan dengan lebih dari 10.000 pasukan Romawi, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan. Ya, malah mereka memilih untuk mundur. Padahal kaum muslimin ketika itu juga hampir kalah. Mereka harus kehilangan 3 panglima terbaik, Zaid ibn Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, ya, dan satu orang lagi yaitu Abdullah bin Rawahah. Kemudian pasukan ini, ya, ditolong oleh Khalid bin Walid untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri, ya, demi mencegah terjadinya banyak korban di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka merasa malu sekali, mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin ketika itu. Maka mereka bersiap lebih baik. Kabar berkumpulnya puluhan ribu pasukan Romawi ditambah dengan pasukan orang-orang Arab Nasrani ini sampai kepada Nabi melalui pedagang minyak wangi yang baru saja berangkat dari Syam menuju Mekah dan Madinah. Dia dapatkan informasi Romawi sudah berkumpul. Ini alasan pertama, alasan keamanan. Ya. Alasan yang kedua, Nabi Muhammad SAW merasa harus memberikan pelajaran kepada Romawi karena mereka telah membunuh 3 orang panglima terbaik di dalam Islam. Salah seorang atau 3 orang panglima terbaik di dalam Islam. Ya, termasuk keponakan Nabi Muhammad SAW, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Ja'far ini adalah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Fisiknya, ya, itu sangat mirip dengan Nabi. Kalau orang baru ketemu Nabi sekali 2 kali tidak bisa membedakan antara Ja'far dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Ja'far inilah yang kata Nabi, aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakanku, harta rampasan perang yang sangat banyak ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan Yahudi, ya, Bani Quraizah, banyak sekali harta rampasan perangnya. Ya, kata Nabi, aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakanku, kedatangan Ja'far, ya, dari Habasyah setelah dia berhijrah ke Habasyah, atau ke harta rampasan perang yang banyak. Artinya bahwa Ja'far bin Abi Thalib memiliki posisi tersendiri di hadapan Rasulullah. Maka Nabi merasa harus memberikan pelajaran dan pembalasan atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Alasan kedua. Alasan yang ketiga adalah alasan dakwah. Ya. Alasan dakwah. Di daerah Jazirah Arab, semua suku sudah ditaklukkan. Ditaklukkan dalam artian banyak di antara mereka menerima Islam atau mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Yang terakhir pada tahun ke-8 Hijriah ada namanya suku Bani Khawazin.
Bani Hawazin adalah suku yang sangat besar dan kuat. Di tahun ke-8 mereka ditaklukkan. Jadi sudah tidak ada lagi ya yang menentang secara terus terang kepada Islam. Sehingga seluruh jazirah Arab sebenarnya sudah ditaklukkan. Maka Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, bagi orang Arab maupun orang Ajam, orang asing, bukan orang Arab. Baik orang jazirah Arab maupun orang-orang di luar jazirah Arab termasuk Syam. Maka Nabi menganggap ini adalah kesempatan untuk memperluas dakwah. Ya, memperluas dakwah. Satu riwayat mengatakan Nabi sempat risau, gusar dengan ucapan seorang Yahudi mengatakan, kalau engkau benar seorang Nabi, mengapa engkau tidak pergi ke Quds? Ya, tidak pergi ke Quds, ke Masjidil Aqsa. Di sanalah yang disebut dengan tempat mahsyar dan tempat para nabi. Kenapa engkau tidak berdakwah, engkau tidak menyebarkan Islam di sana? Padahal di sana adalah tempat para nabi berkumpul. Ini orang Yahudi tentu maksudnya bukan tujuan dia sebenarnya adalah memotivasi Nabi untuk berdakwah di Syam, bukan. Tujuannya adalah memancing Nabi agar masuk ke Syam dan berhadapan dengan Imperium Romawi supaya bisa dikalahkan. Ya, itu tujuannya. Ya, bukan tujuannya ayo silahkan dakwah di sana, bukan. Agar memancing terjadinya perseteruan antara kaum muslimin yang secara kekuatan masih sangat kecil dibandingkan dengan Romawi. Ya. Dan inilah alasan yang paling besar yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, motivasi Nabi Muhammad SAW yang terbesar untuk berangkat ke Tabuk adalah untuk memperluas dakwah. Ya. Dan untuk menghilangkan gangguan-gangguan ancaman keamanan terhadap kaum muslimin. Bukan motif dendam pribadi karena keponakan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib dibunuh. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap. Hadirin rahimakumullah, perang Tabuk ini di dalam Al-Quran disebutkan. Di dalam Quran surat At-Taubah, ya, ayat yang ke-115 atau 117. Ya, tapi bukan disebut dengan Tabuk. Ya, berangkatlah kalian ke Tabuk atau perang Tabuk, bukan. Tapi disebut dengan perang dalam keadaan fi sa'atil usrah. Perang di masa sulit. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat dari nabi, dari orang-orang muhajirin, dari orang-orang ansar, dan mereka yang mengikuti nabi fi sa'atil usrah, di saat perang, di saat pemberangkatan ekspedisi di masa sulit. Sa'atil usrah. Ya. Kenapa disebut dengan perang bi sa'atil usrah? Karena keadaan ketika itu sangat sulit. Mekah, Madinah, Jazirah Arab, ya, itu dalam keadaan paceklik. Tidak ada hujan. Hadirin rahimakumullah, di daerah Jazirah Arab, ya, baik Jazirah Arab, Yaman dan yang sekitarnya, kalau nggak ada hujan itu udah biasa. Ya. Mereka itu hujan itu paling setahun 2 kali, 3 kali. Tapi hujannya memang penuh berkah sehingga walaupun hujannya setahun 2-3 kali itu cukup untuk pengairan, pertanian dan segala macamnya. Ya. Kalau di kita hujan itu mungkin setahun lebih dari 200 atau 100 kali, lebih dari 100 kali. Tapi kasih kemarau 2 bulan, 3 bulan udah kering sumur-sumur kita. Ya. Kalau di sana enggak. Hujannya 2 kali, 3 kali tapi cukup untuk pertanian, cukup untuk sumur-sumur mereka. Ya, cukup untuk pengairan mereka. Tapi di zaman itu hujan sudah tidak turun beberapa waktu yang sangat lama. Lebih dari 1 tahun.
Ya, sehingga menyebabkan tanaman-tanaman pangan itu tidak berbuah, tidak menghasilkan. Ya. Susu juga, susu sebagai salah satu minuman pokok mereka itu sedikit sekali. Ya. Sehingga orang-orang pengusaha-pengusaha pangan dan yang lain-lainnya itu peternak-peternak itu kesulitan. Ya. Sangat kesulitan. Sehingga Nabi Muhammad SAW merasa harus memotivasi para sahabat untuk membiayai pasukan ini. Beliau mengatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Siapa yang membekali, mempersiapkan, membantu persiapan, maksudnya membekali. Man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Barang siapa yang membantu untuk mempersiapkan pasukan usrah, pasukan di masa sulit ini, maka baginya surga. Ya, karena persediaan baitul mal kaum muslimin tidak mencukupi. Maka ketika itu berlomba-lombalah para sahabat Nabi untuk membantu pasukan ini. Terutama dari sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Ya. Datang Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia katakan, "Ya Rasulullah, saya menginfakkan 200 ekor unta lengkap dengan pelananya fi sabilillah." 200 ekor unta lengkap dengan pelananya di jalan Allah. Bapak-bapak mungkin belum tahu ya, yang namanya unta itu adalah sangat mahal, terutama unta yang memang udah terlatih, sudah punya pengalaman perjalanan jauh. Perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari 2 pekan. Tadi kita katakan jaraknya 700 km. Ya. 700 km ini mungkin sini Semarang kali. Ya. Kalau sini Semarang jalan tol pakai jalan tol yang sekarang cepat. Ya, kalau dulu lewat padang pasir. Untanya lambat juga, nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa ngebut, gitu ya. Jadi ini perjalanan sangat panjang. Ya, lengkap dengan pelananya. Kadang pelananya itu, perlengkapannya itu sama dengan harga untanya. Utsman mengatakan, "Ya Rasulullah, 200 ekor unta lengkap dengan pelananya fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ya, berlalu. Datang lagi Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia enggak mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tambahkan 300 ekor unta lengkap dengan pelananya." Jadi total 500. Ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu datang lagi untuk ketiga kalinya dengan memberikan 1000 dinar fisabilillah. 1000 dinar, Pak. Ya, 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi kalau 1000 ya, itu berarti 4,25 kilogram emas. Harga emas berapa, Pak, sekarang? Ya, 900.000 kayaknya ya. 900.000 per gram. Ya, tinggal dikali saja. Ya, 900.000 ya, dikali 1000 dikali 4,25. Berapa tuh? Banyak pokoknya ya. Bermiliar-miliar rupiah. Ya, ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka setelah ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma dharra Ibnu Affan ma amila ba'dal yaum." Ma dharra Ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Apa maksudnya? Tidak akan ada lagi yang bisa membahayakan bagi Utsman ibnu Affan setelah amalnya yang dilakukan hari ini. Maksudnya, posisi Utsman bin Affan di hadapan Allah sudah aman. Kalau dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, ya, maka dosanya akan dihapuskan, ya,
tidak ada artinya apa-apa dengan amalnya yang dilakukannya hari ini. Ya. Makanya ketika peristiwa fitnah terjadi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung rumahnya oleh para pemberontak. Ya. Dikepung oleh para pemberontak. Tak berdaya dia. Dia hanya bilang kepada orang-orang yang memberontaknya itu, ya. Dia katakan, kalian pernahkah mendengar Nabi mengatakan, man jahaza, ya, jaisal usrah falahul jannah. Dan kalian tahu aku menginfakkan apa-apa? Berapa banyak aku infakkan? Ya. Kemudian kalian tahu Nabi mengatakan, ma dharra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Maka sebagian orang yang sadar tentang keagungan, keutamaan sahabat Utsman bin Affan ini, itu keluar dari pengepungan terhadap Ibnu Affan, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Karena tahu ini yang dikepungnya bukan orang sembarangan, orang yang dijanjikan surga, orang yang dijanjikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datang Umar ibn Khattab radhiyallahu an membawa harta yang banyak. Dia ceritakan pada suatu hari, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kami bersedekah. Maka saat itu aku tengah memiliki harta. Lalu aku katakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jika aku bisa melakukannya suatu hari. Lalu aku mendatangi Nabi dengan membawa separuh hartaku. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluarganya? Untuk keluargamu. Kata Umar bin Khattab, aku sisakan yang sepertinya, sama seperti yang aku bawa, setengah hartanya. Ya. Setelah itu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, datang membawa seluruh hartanya. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan, aku menyisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Semua aku bawa. Ya, aku titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal mereka. Ya. Itulah kata Umar bin Khattab, aku sadar aku tak bisa mengalahkanmu wahai Abu Bakar selama-lamanya dalam suatu amal. Ya. Emang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat bersemangat terhadap amal soleh. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Ngacung Abu Bakar As-Siddiq, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengangkat beban orang lain, bantu orang lain? Ya, ngapain kayak motornya mogok kita dorong misalkan? Ya, orang lagi nimba kita ikut nimbain sumur orang itu. Ya, siapa yang sudah mengangkat beban orang lain? Saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah membantu penyelenggaraan jenazah saudaranya? Saya wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah amal-amal itu bersatu kepada seseorang kecuali orang tersebut akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semangat sekali. Ya. Jadi bedanya kita dengan para sahabat, kita persamaannya kita sama-sama dengar ayat-ayat motivasi, ya, ayat-ayat yang memotivasi untuk masuk surga, ya, yang ganjarannya surga, selamat dari neraka, sama-sama dengar, itu ya. Tapi bedanya dengan kita itu, kalau kita kebanyakan kita ketika mendengar ayat hadis motivasi seperti itu hanya numpang lewat, hanya juga mungkin kepengen nanti suatu hari, gitu. Bedanya dengan para sahabat, mereka itu ketika mendapatkan ayat motivasi, ya, yang ganjarannya adalah akhirat, ganjarannya surga, maka mereka menganggap itulah yang paling penting dan tak ada kesempatan lain kecuali di saat itu. Ya, kita bisa mendengar atau membaca ketika di perang Badar ada seorang sahabat, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, majulah kalian ke medan jihad. Sesungguhnya balasan atas kalian adalah jannah.
adalah surga. Siapa yang mati fisabilillah, baginya adalah surga. Datang Mihram bin Milhan, ya, atau sahabat yang lain disebutkan, ya. Dia menanyakan, mengkonfirmasi, ya Rasulullah, benarkah saya mendengar bahwa siapa yang terbunuh di peperangan hari ini dia akan masuk surga? Ya, kata Rasulullah SAW, benar. Ya, saya mengatakan itu. Ya, maka dia kemudian mengatakan, bah. Terkagum-kagum dia dengan janji Allah. Sampai dikatakan, kenapa engkau mengatakan demikian? Ya, kenapa engkau merespon dengan kata-kata seperti itu? Ya, maksudnya bah seperti itu kalau dalam bahasa Arab. Ya, kebiasaan mereka. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya merespon demikian. Ya, tidak lain maksudnya adalah saya berharap agar saya termasuk orang yang Anda janjikan tadi. Maka dia maju tanpa gentar sedikit pun. Dia ambil bekal berupa 1 genggam kurma yang ada di jaib atau sakunya. Ya, dia makan sebagiannya. Dia katakan, kalau saya habiskan kurma yang ada di tangan dan di mulut saya, ya, lantas saya tertunda untuk masuk surga, ini tentu terlalu lama, menyia-nyiakan waktu. Dibuang makanannya, dilepehkan kurmanya, dan dia kemudian berjihad di jalan Allah sampai kemudian terbunuh. Ya, jadi selalu terngiang-ngiang. Ya, mendengar ayat-ayat ancaman neraka, mereka menangis. Ya, karena seolah-olah mereka berada di tepian bibir neraka, siap dilempar ke neraka. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kita tahu ketegasannya, ya, kekuatannya, disegani kawan dan lawan. Bahkan setan kalau ketemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ya, setan itu takut kepada Umar sehingga dia kemudian mengambil jalan yang lain. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat tentang neraka, dia menangis bahkan sampai jatuh pingsan. Ya, menganggap seolah neraka itu memang sudah disiapkan, tinggal dilemparkan aja dirinya. Ya. Itulah para sahabat. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf menginfakkan 2.000 dirham. Dan ini adalah separuh dari hartanya. Ya, demikian sahabat yang lain yang kaya-kaya, Abbas bin Abdul Muthalib, Talha bin Ubaidillah, Muhammad bin Maslama, Asim bin Adi, dan yang lain-lainnya menginfakkan harta yang sangat banyak. Ya, tetapi karena jumlah pasukan yang sangat banyak, tidak semuanya kebagian. Ya, sampai dikatakan 1 ekor unta itu digilir oleh 18 orang sahabat. Jadi diganti tuh, ya, dari sini ke sini 1 orang, ya. Nanti kemudian digilir lagi sama yang lainnya sampai 18 orang kembali dapat giliran lagi, ya. Jadi sangat tidak cukup. Ya. Nah, bagaimana sahabat yang nggak punya harta? Banyak, ya, banyak ternyata para sahabat yang juga tidak kaya, tetapi mereka tetap ingin mendapatkan bagian man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Siapa yang membantu persiapan perang di saat ini, ya, maka baginya surga. Maka hadirin rahimakumullah, ada sahabat yang dia menginfakkan harta, ya, berupa 1 kurma, 1 sok, 1 genggam kurma, punyanya itu, ya, ini saya infakkan. Ada lagi yang setengah, ya, diinfakkan. Ya, jangan sampai kosong teing. Ya, sampai ada sahabat yang tidak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Ya, kemudian dia datang dan berdoa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan bahwa doa tersebut, ya, diucapkan seorang sahabat yang fakir, namanya Ulbah bin Zaid radhiyallahu an. Sambil menangis dia berdoa, ya Allah, Engkau memerintahkan dan mendorong untuk berjihad, namun Engkau tidak memberikan sesuatu untuk aku jadikan bekal berjihad bersama Rasul-Mu. Maka aku menyedekahkan pahala atas semua kezaliman yang menimpaku.
baik raga maupun harga diriku untuk setiap muslim. Maka aku menyedekahkan pahala atas semua kezaliman yang menimpaku, baik raga maupun harga diriku, untuk semua muslim. Ya, nggak punya apa-apa, ya Allah, saya sedekahkan nih pahala saya. Ya, saya sedekahkan kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan karena saya dicela orang, ya, untuk setiap kaum muslimin yang berangkat. Ya, ini karena nggak punya apa-apa. Kalau dia punya apa-apa, tentu akan diinfakkan. Datang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, mewakili kaumnya. Kaumnya namanya Bani al-Asy'ari. Ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta hewan tunggangan. Kami punya senjata, kami punya kemampuan militer, tapi kami nggak punya tunggangan. Ya, ini bukan masalah kami nggak kuat jalan, memang nggak bisa jalan ini mah 700 kilo jalan, nggak mungkin. Ya, jadi kami tolong dibekali hewan tunggangan saja. Kata Rasulullah SAW, nggak ada. Ya, terus kami kalau nggak punya gimana? Nggak usah berangkat. Kalau nggak punya bekal nggak usah berangkat. Ya, maka kembalilah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kepada kaumnya dalam keadaan menangis. Menangis dia. Menangis kenapa? Karena nggak bisa berangkat. Karena terhalang dari mendapatkan kebaikan-kebaikan. Menangis dia. Ya. Nah, ini ya, para sahabat berlomba-lomba. Ya. Bagaimana orang munafik? Ya. Orang-orang munafik ketika melihat fenomena ini, para sahabat berlomba-lomba, yang kaya berlomba-lomba banyak-banyakan sedekahnya, yang miskin semaksimal mungkin, ya, ini berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang munafik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaskharuna minhum. Mereka malah meledek, malah mereka menghina dua-dua kelompok ini. Untuk orang kaya, mereka mengatakan mereka itu yang berinfak banyak-banyakan itu sebenarnya berinfak itu untuk riya, agar orang-orang itu melihat infak mereka, bukan untuk fisabilillah. Itu riya saja. Sementara mereka yang berinfak sedikit dikatakan, masa untuk Allah hanya setengah sok? Masa untuk Allah Subhanahu wa taala hanya 1 mud kurma? Sedikit sekali. Tapi mereka enggak infak. Ya. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yalmizuna. Mereka itu menghina al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Mereka itu menghina orang-orang yang taat kepada Allah dari kalangan orang-orang yang beriman yang sudah bersedekah, dan menghina orang-orang yang tidak berinfak kecuali semampu yang mereka miliki. Maka mereka hina mereka semua itu, ya. Fayasharuna minhum, maka mereka menghina dan Allah menghina mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Mereka menghina orang-orang beriman, maka Allah akan hinakan mereka. Ya, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, persiapan sudah dilakukan. Ya, orang-orang munafik mereka terus saja, ya, itu meragu-ragukan orang-orang yang beriman, dan di antara mereka ketika diminta, kalian ayo berangkat. Ayo berangkat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, la taftini, jangan engkau fitnah saya. Kenapa fitnah maksudnya? Ya, mereka mengatakan kami ini paling gak kuat dengan godaan wanita. Sementara kita akan menuju kaum Rum yang kita tahu bagaimana pesona wanita-wanita Rum. Kalau kami berangkat, ya, maka kami akan terfitnah. Ya. Jadi gimana? Nggak usah berangkat supaya kami tidak terfitnah. Maka kata Allah, ya, bahwa sesungguhnya ketidakberangkatan mereka itulah fitnah mereka sesungguhnya.
Mungkin ketika berangkat menuju Romawi, ya, akan ada fitnah, ada ujian. Ya, wanita-wanita cantiknya yang menggoda dan yang lain-lainnya, ya, akan ada kemungkinan itu. Tetapi itu tidak lebih ringan fitnahnya ketimbang mereka menunda dan tidak mau berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu alasan-alasan mereka saja. Ya. Jadi memilih, ya, untuk meninggalkan amal soleh dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Ya, terlalu banyak alasan. Nah, insyaallah taala pada lain kesempatan atau kesempatan yang akan datang kita lanjutkan tentang ekspedisi di perjalanan dan kisah-kisah menarik yang terjadi, ya, di perang Tabuk ini, ya. Baik, ini pengantar dari perang Tabuk yang kita bahas. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah semangat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak merasa cukup, ya, seluruh jazirah Arab telah berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan beliau terus mengatakan, ya, terus mengadakan program agar orang banyak mendapatkan hidayah. Ya. Dan kengototan itu membuahkan hasil sampai ke Nusantara, sampai kita ini, ya, adalah pewaris-pewaris dari amal-amal Rasulullah SAW dan para sahabat yang semangat mereka mendakwahkan Islam sangat luar biasa. Islam masuk ke Nusantara, satu teori mengatakan, ya, ini masuk langsung dari kehilafahan Bani Umayyah, ya, yang dipegang oleh seorang sahabat atau tabi'in, ya, yang kemudian mereka menyebarkan Islam di Nusantara. Ini yang disebut dengan teori Arab, bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan seperti pada umumnya dipercaya, yaitu dari Gujarat, ya, tapi langsung dari Arab, langsung dari kehilafahan Bani Umayyah, ya. Tapi terlepas daripada itu, apakah dari Bani Umayyah atau dari Gujarat atau dari apa, ini adalah semangat dari para dai-dai Islam yang mereka terus berdakwah, mengantarkan hidayah, ya, kepada setiap orang yang mereka temui. Ya, mungkin mereka dai yang memang kerjaannya adalah berdakwah, atau mungkin mereka para pedagang, ya, atau orang-orang yang lainnya, profesi yang lainnya. Tidak masalah. Ya, karena seorang muslim itu wajib menyampaikan apa yang dia ketahui dari agama ini. Ya. Ya, ini, ya. Semangat. Ya, dan para sahabat termotivasi. Kata Rasulullah SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurun na'am. Satu orang mendapatkan hidayah melalui perantara engkau, maka itu bagimu lebih baik dari mendapatkan unta merah. Unta merah adalah kendaraan yang paling mewah, ya, saat itu. Ya, nggak tahu sekarang kendaraan paling mewah yang berapa duit, nggak tahu deh, ya. Pokoknya pasti itu adalah paling mahal ketika itu. Itu lebih baik. Ya, maka satu orang mendapatkan hidayah yang tadinya tidak sholat menjadi sholat. Ya, wanita yang tadinya tidak berhijab menjadi berhijab. Yang tadinya tidak mengetahui kedudukan orang tua menjadi orang yang birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Itu bagi kita lebih baik daripada kita dikasih mobil Innova terbaru. Kalau ada orang, Pak nih, ya, Innova terbaru buat bapak, nggak usah bayar, gratis, gitu ya, kita pasti senang banget. Ya, kenapa kita tidak senang? Ya, kalau dikatakan bahwa kalau ada orang yang mendapatkan hidayah, maka ganjaran untukmu adalah lebih baik dari engkau mendapatkan kendaraan yang paling mewah. Ya, ya, karena memang dunia masih terlalu ranum bagi kita sehingga kadang melupakan tentang akhirat. Padahal kalau akhirat kita tadaburi, itu jauh lebih nikmat, jauh lebih abadi, jauh lebih baik. Khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebuah kewajiban harus semaksimal mungkin kita laksanakan walaupun ada halangan dan kesulitan-kesulitan. Ya. Lihatlah para sahabat kendati mereka dalam keadaan sulit. Hujan tidak turun, air sedikit, sampai dikatakan mereka para pasukan ini itu ketika berangkat, ya, itu mereka tidak mendapatkan air. Ya. Sehingga mereka terpaksa menyembelih unta-unta yang mereka bawa sebagai kendaraan
demi mengambil kantung air yang ada di unta. Ya, jadi untanya disembelih karena di dalam unta itu ada tabung air, ya. Itu diambil demi dapat minum. Kalau enggak mati mereka. Ya. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kami ketika dalam perjalanan merasa kehausan yang sangat sampai-sampai mengira leher-leher kami ini putus. Sehingga terpaksa kami harus menyembelih unta kendaraan kami demi dapat minum air. Ya. Ya. Jadi berbagai macam kesulitan dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbanding lurus dengan pahala yang akan kita dapatkan. Jadi pengorbanan yang kita lakukan, ya, ini akan berbanding lurus dengan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita, berikan untuk kita. Ya. Jadi memang ya pasti ada kesulitan. Pasti ada cobaannya, ya. Kita semaksimal mungkin laksanakan. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, bagaimana di sini kita melihat keagungan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka selalu ya berusaha untuk menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka selalu terorientasi kepada akhirat. Ya, hal ini ketika kita baca ya akan menjadi motivasi bagi kita. Ya, dan juga mendoakan semakin mengagumi Nabi, ya, dan juga mengagumi para sahabat Nabi sehingga termotivasi untuk mengikuti mereka. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, bagaimana orang-orang munafik, ya, itu akan selalu ada di setiap keadaan dan mereka selalu menjalankan misi mereka, ya, yaitu meragu-ragukan kaum muslimin, memalingkan kaum muslimin, merendahkan semangat-semangat mereka. Dan itu pasti akan dihadapi. Ya. Oleh karena itu, jalan yang kita ambil adalah laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Famdu haitsu tu'marun. Ya, laksanakan apa yang engkau diperintahkan atasnya. Ya. Jangan tengok kanan kiri. Jangan pedulikan para pencela. Engkau bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah riya, sum'ah, ya, atau nanti ditakut-takuti, kamu nanti beramal karena riya, karena ingin dipuji orang, ya. Itu antara urusan kita dengan Allah. Kalau ada bagian itu dari kita, nyahkan dan lanjutkan amalnya. Ya, jangan menghentikan amal ya hanya karena ada bisikan seperti itu. Ya. Lawan rasa itu, lawan bisikan itu, lanjutkan amal kita. Ya, dan orang-orang munafik akan seperti itu. Ya, akan melemahkan semangat perjuangan kaum muslimin dengan berbagai macam dalih yang mereka lakukan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.